Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya Muhammad Zidan untuk memaparkan materi terkait elektrochemical impedance spektroskopi. Baik, namun sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Zidan Sisafaki, NRP 012-121-400.021. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Baik, beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini antara lain adalah: pertama, apakah itu AIS? Lalu, apa saja komponen penyusun instrumen AIS? Bagaimana prinsip kerja dari AIS? Dan juga hasil apa yang diperoleh dari analisis dengan AIS? Baik, berikut ini ada sekelumit kata mutiara dari Lemony Snicket. Baik, kita beranjak ke pembahasan kita yang pertama, terkait apakah itu AIS? Jadi, AIS atau Electrochemical Impedance Spectroscopy adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis respon suatu elektroda terkorosi terhadap sinyal potensial AC pada amplitude rendah dari rentang frekuensi yang sangat lebar, yaitu 0,1 Hz hingga 100 kHz atau 100 kHz hingga 10 MHz. Namun sumber lain juga mendefinisikan AIS sebagai suatu teknik analisis in situ yang digunakan untuk menentukan impedansi dari suatu sistem, di mana impedansi adalah resistansi kompleks dari suatu rangkaian listrik yang merupakan respon terhadap tegangan listrik yang diberikan pada suatu rangkaian. Respon yang diberikan tersebut berupa sinyal arus AC. Dari nilai arus AC tersebut, maka dapat diperoleh nilai resistansi dari sistem, di mana nilai resistansi tersebut dapat digunakan untuk menentukan nilai konduktivitas dari suatu bahan yang merupakan salah satu sifat fisik atau karakteristik dari suatu bahan tersebut. Data AIS umumnya dianalisis melalui pencocokan data dengan rangkaian listrik sebanding atau ekuivalen. Baik, kita selanjutnya mengenal terlebih dalam mengenai apa itu impedansi. Jadi, impedansi listrik atau secara singkat sering disebut dengan impedansi adalah ukuran hambatan listrik pada sumber arus bolak-balik atau AC. Impedansi listrik juga sering disebutkan sebagai jumlah hambatan listrik sebuah komponen elektronik terhadap aliran arus dalam rangkaian pada frekuensi tertentu. Nah, tidak seperti hambatan dalam arus searah atau DC, impedansi dinyatakan sebagai bilangan kompleks, yaitu dengan bagian nyata dan juga bagian imajiner. Nantinya kita akan mengetahui mana bagian nyata, mana bagian imajiner. Bagian nyata dari impedansi ini diberikan oleh hambatan listrik, sedangkan bagian imajinernya dibentuk oleh reaktansi yang merupakan hambatan untuk lewatnya arus elemen induktif dan kapasitif. Nah, sebagaimana sudah sempat disinggung pada mata kuliah Fisika 2 terlebih dulu, atau Fisika 1 dulu, dapat diketahui bahwa komponen resistor dengan nilai R mempunyai impedansi R ohm. Nah, bilangan impedansi tersebut merupakan bilangan real. Maka induktor idealnya mempunyai impedansi kompleks sebesar berikut, di mana Z sama dengan J dikali 2 Pi FL, di mana L ini merupakan harga untuk induktansinya, sedangkan F merupakan harga untuk frekuensinya. Nah, sedangkan untuk kapasitor ideal mempunyai impedansi kompleks sebesar rumus yang ditunjukkan ini. Nah, ini di mana sama seperti tadi, F merupakan frekuensi dalam satuannya Hertz, lalu C di sini adalah kapasitansi, dan di mana satuannya adalah farad. Nah, untuk dapat menghitung impedansi dalam suatu rangkaian listrik, maka gagasan yang sama yang ada di dalam hukum Ohm dapat digunakan. Selain itu, hukum Kirchhoff, yang mana kita sudah ketahui dulu, juga terpenuhi jika ada beberapa generator. Maka diambil satu sebagai fase referensinya. Nah, impedansi ini, sebagaimana tadi sudah disinggung, diwakili oleh huruf Z. Nah, ini lambang untuk impedansi. Dan besarnya dinyatakan sebagaimana persamaan berikut ini, di mana R ini merupakan bagian nyatanya, yang tadi sempat disinggung, dan J ini merupakan bagian dari imajinernya tadi. Nah, bagian X sendiri ini bisa dihitung melalui ini, persamaan XL min XC. Apa sih XL min XC? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini XL merupakan reaktansi induktif yang nilainya dapat dicari melalui rumus berikut ini. Ini dulu sempat disinggung di mata kuliah Fisika 1 dan Fisika 2 ya. Di mana XL itu reaktansi induktif, F-nya ini merupakan frekuensi, dan L-nya ini merupakan induktansi, nilai induktansinya tadi. Sedangkan XC merupakan reaktansi kapasitif, yang nilainya dapat dicari melalui rumus berikut ini. Nah, ini rumusnya. Di mana C ini merupakan
nilai untuk kapasitansinya dalam satuan farad tadi, kalau yang induktansi dalam satuan Henry. Baik, hal-hal lain terkait impedansi itu apa sih? Tadi kan sudah sempat disinggung terkait hukum Ohm untuk impedansi. Jadi maksud dari impedansi listrik dapat dimengerti dengan mensubstitusikannya dalam hukum Ohm. Sebagaimana berikut ini hukum Ohm untuk impedansi. Dimana kalau kita pelajari dulu hukum Ohm kan V sama dengan I kali R, di mana R adalah hambatannya. Sedangkan tadi sempat disinggung bahwa besaran impedansi itu sebanding dengan nilai R atau hambatan. Sehingga nanti posisi R di hukum Ohm impedansi ini digantikan oleh Z. Namun jika dijelaskan lebih lanjut lagi, Z ini tidak hanya serta-merta langsung dimasukkan sini saja, tapi ada faktor E kali J tetanya tadi. Nah, magnitudo impedansi Z berperan sebagai resistansi, memberikan penurunan terhadap tegangan V yang diberikan pada rangkaian. Sehingga berdasarkan hukum Ohm, impedansi juga didefinisikan sebagai berikut ini. Nah, ini kan sama seperti rumus Ohm untuk hambatan, kan, di mana R sama dengan V per I, sedangkan di sini diganti dengan Z sama dengan V per I. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa kegunaan AIS yang tercantum pada salah satu sumber data, di mana biasa digunakan untuk menganalisis korosi, coating evaluation dalam baterai, dan lain-lain. Nanti juga akan ada aplikasi realnya ya. Nah, yang kedua kita akan bicara masalah instrumen AIS. Apa saja sih komponen penyusun dari instrumen AIS itu? Nah, ya, gambar ini merupakan komponen sederhana atau skema sederhana dari susunan alat AIS. Sebenarnya lebih kompleks, tapi ini disederhanakan seperti ini. Jadi, sel elektrokimia ini digunakan untuk menampung reaksi kimia yang dihubungkan secara elektrik ke spektrofotometer. Ini, spektrofotometer elektrokimia untuk mendapatkan respon listrik dari larutan elektrolit. Nah, sistem AIS ini dioperasikan menggunakan program komputer yang dirancang khusus untuk memang pengujian AIS. Jadi ini skemanya ya, bisa dilihat skema sederhananya sih, bukan skema kompleksnya. Nah, umumnya studi AIS ini bisa menggunakan mode 2 elektroda atau 3 elektroda. Namun pada contohkan ini tetap menggunakan mode 3 elektroda, di mana terdiri dari elektroda kerja, tempat peletakan bahan sampel, nanti bahan sampel akan bereaksi di elektroda kerja tadi ya. Lalu ada elektroda counter, umumnya digunakan adalah grafit atau platinum, dan juga elektroda pembanding. Nah, wadah sampel harus terbuat dari bahan yang bersifat isolasi, seperti kaca atau plastik, sehingga tidak akan mengganggu transfer elektron selama pengujian. Nah, kawat timah digunakan untuk menghubungkan ketiga elektroda dengan sumber arus dan ke penganalisis respon frekuensi AIS ini. Kawat-kawat, nah ini kawat timah. Nah, kawat elektroda kerja dan counter digunakan untuk membawa arus, dihubungkan dengan arus. Sedangkan kawat sensor kerja dan juga kawat referensi atau kawat untuk elektroda pembandingnya dihubungkan ke sumber tegangannya. Kabel kerja dan kabel sensor kerja menghubungkan ujung elektroda ke sistem kerja AIS. Nah, ini kan ada elektroda pembanding, counter, sama kerja. Nah, ini adalah salah satu desain lain dari instrumen AIS ya. Yang ini itu digunakan untuk, kemarin saya mencari untuk uji korosi. Jadi susunannya seperti ini. Dimana nanti sampelnya itu diletakkan di sini, spesimen yang tidak kita uji ketahanan korosinya diletakkan di sini. Kalau dijelas seperti ini. Substrat dikasih ATMS film, terus baru di pengukuran areanya itu di sini. Nah, ini digunakan elektroda pembanding. Kalau di sini tidak dijelaskan secara pasti. Nah, di sini dijelaskan elektroda pembanding yang digunakan adalah AG/AGCL. Nah, ini hubungan kabelnya. Nah, berikut ini merupakan desain alat dari AIS yang lebih jelas lagi ya, bisa dilihat. Ini komputernya disambungkan lagi ke potentiostat dan ke ini electrochemical cell-nya. Jadi seperti ini ya. Dimana nanti ini ada yang DO itu digital output, terus ada DAC merupakan digital to analog converter. Jadi digital ke analognya dikonversikan. Baik, selain dengan menggunakan mode 3 elektroda, AIS juga dapat dijalankan dengan menggunakan beberapa mode elektroda berikut, di mana yang pertama ini adalah mode 2 elektroda, yang ini adalah mode 3 elektroda yang sudah saya jelaskan tadi, dan yang ketiga ini merupakan mode 4 elektroda. Jadi dapat kita lihat bahwa sistem AIS itu dapat dijalankan dengan menggunakan mode beberapa elektroda ini, dan yang umum diterapkan. Namun yang paling sering diterapkan adalah mode 2 elektroda dan juga 3 elektroda, di mana di sini
pada mode 2 elektroda, WE ini merupakan working electrode, CE merupakan counter electrode. Sedangkan di mode 3 elektroda ini juga bisa kita lihat ada working electrode, ada counter electrode, dan juga ada electrode pembanding atau reference electrode. Sedangkan pada mode 4 elektroda bisa kita lihat susunannya seperti ini. Nah, sekarang sehingga kita bisa mengetahui bahwa AES bisa dijalankan dengan menggunakan mode 2 elektroda, 3 elektroda, dan juga 4 elektroda. Baik. Yang ketiga, kita akan membahas prinsip kerja dari AES ini. Nah, pada prinsipnya, AES ini digunakan untuk menentukan parameter kinetika elektrokimia yang berkaitan dengan unsur-unsur listrik seperti RS, RCT, dan juga CDL. Ini istilah-istilah yang nanti akan kita temui di AES, di mana RS merupakan tahanan larutan. Ada juga sumber yang mengatakan sebagai tahanan elektrolit. Dan RCT merupakan tahanan transfer muatan. Ada juga sumber yang mengatakan sebagai tahanan polarisasi, mohon maaf. Dan juga ada CDL. CDL merupakan kapasitansi lapis ganda listrik. Apa sih RS, RCT, CDL, dan bagaimana cara mengukurnya akan kita bahas selanjutnya. Nah, untuk memudahkan dalam memahami hubungan antara RS, RCT, dan CDL dalam rangkaian AES, maka dapat digunakan model sirkuit analog dari sel Randles yang merepresentasikan rangkaian ekivalen antara larutan elektrolit dan elektroda dalam suatu sel elektrokimia tunggal. Nah, ini contoh sel Randles-nya. Jadi digunakan untuk menyederhanakan sehingga kita bisa mudah memahami hubungan antara RS, RCT, dan CDL. Nah, pertama terkait tahanan larutan elektrolit atau RS. Jadi ketika suatu tegangan dilewatkan melalui larutan elektrolit dari elektroda kerja ke elektroda pembanding, maka ion yang ada di dalam larutan tadi akan bertindak sebagai resistor atau penahan yang akan menghambat aliran elektron. Nah, tegangan yang dihasilkan akan dicatat oleh elektroda pembanding, lalu akan digunakan untuk menentukan berapa sih resistansi dari elektrolit tadi dengan cara membandingkan tegangan yang diberikan atau tegangan input dengan tegangan output. Nah, resistansi elektrolit akan secara langsung mempengaruhi impedansi sel elektrokimia. Besarnya resistivitas larutan elektrolit akan dipengaruhi oleh konsentrasi ion, jenis ion, suhu, dan geometri pembawa arus. Geometri pembawa arus nanti mengacu pada elektroda atau bahan yang digunakan dalam AES untuk mengangkut arus di dalam selnya. Nah, ketika luas area pembawa arusnya tetap atau konstan, resistansinya didefinisikan sebagai persamaan berikut. Di mana R ini merupakan resistansi, Rho ini merupakan massa jenisnya untuk resistansinya, L ini merupakan panjang arus yang seragam, dan A di sini merupakan luas penampang tetapnya. Nah, Rho tadi dikatakan sebagai resistivitas larutan ya. Adapun hubungannya dengan konduktivitas, karena umumnya kalau kita bicara masalah IS pasti hubungannya antara ke konduktivitas dan ke impedansi. Jadi hubungan R dengan konduktivitas larutan adalah seperti berikut, di mana R sama dengan 1 per K, K ini merupakan konduktivitas, dikali 1 per A. A ini merupakan luas penampangnya ya. Nah, selanjutnya terkait tahanan transfer muatan atau RCT, atau yang bisa disebut juga sebagai resistansi polarisasi. Jadi, resistansi polarisasi ini mengacu pada pembatasan transfer muatan pada antarmuka antara elektroda dan juga elektrolit. Polarisasi elektroda terjadi ketika potensial didorong keluar dari sistem kesetimbangan melalui pengaplikasian tegangan eksternal. Nah, karena sistem akan mencoba untuk mengembalikan keseimbangan, maka muatan negatif akan ditransfer melalui reaksi elektrokimia yang menyebabkan aliran arus dari permukaan elektroda ke dalam elektrolit. Nah, resistansi transfer muatan atau polarisasi atau RCT tadi akan menilai besarnya perubahan potensial yang terjadi dan membandingkannya dengan nilai polarisasi yang dihasilkan, dengan nilai arus polarisasi yang dihasilkan. Nah, ketika resistansi transfer muatan suatu logam itu besar, maka material tersebut diharapkan mempunyai ketahanan korosi yang lebih tinggi. Dan begitu pula sebaliknya, jika kecil maka ketahanan korosinya rendah. Oleh karena itu, laju korosi berbanding terbalik dengan resistansi polarisasi. Nah, ini bisa dilihat persamaan untuk RCT ya, di mana RCT sama dengan R kali T per N F kali I. I0 ini merupakan arusnya tadi ya, arus polarisasi yang dihasilkan. F ini merupakan bilangan praktik. Selanjutnya adalah terkait kapasitansi lapis ganda listrik atau CDL. Jadi, kapasitansi lapisan ganda listrik atau CDL itu mengacu pada polarisasi muatan ion pada permukaan elektroda sistem AES, di mana jumlah muatan yang terbentuk itu berhubungan langsung dengan luas permukaan elektroda dan ukuran ionnya. Ketika perbedaan potensial itu diperkenalkan
ke dalam sel elektrokimia, ion bermuatan akan mulai bergerak menuju ke elektroda yang mempunyai muatan yang berlawanan. Seperti ini bisa dilihat gambar satu ini. Nah, ketika dia dikenai pada suatu sel elektrokimia, maka ion-ion akan bergerak ke arah elektroda yang muatannya berlawanan. Nah, hubungan antarmuka antara elektroda dan elektrolit dikenal sebagai lapisan ganda listrik. Nah, jadi hubungan itu yang disebut sebagai kapasitansi lapis ganda listrik. Nah, penyerapan ion terjadi saat pengisian elektroda. Sedangkan desorpsi ion atau pelepasan ion, ini terjadi selama pemakaian. Ketika arus berlawanan desorpsi ion itu terjadi selama pemakaian ketika arus berlawanan dihasilkan dan ion didorong menjauh satu sama lain karena dia mulai membentuk muatan yang sama, jadi ionnya didorong bertolakan. Jadi ini skemanya tadi ya. Ini ketika dikenai charge, ketika charge-nya sudah komplit, maka yang positif akan berikatan ke elektroda yang muatannya berlawanan, yaitu negatif, yang negatif akan berikatan ke elektroda positif. Dan ketika di discharge, maka antara positif dan negatif ini saling tolak-menolak, saling menuju ke arah yang berlawanan. Nah, ini. Nah, di mana persamaan CDL ini dari itu melalui persamaan ini. Jadi CDL ini berhubungan dengan RCT atau tadi kapasitansi transfer muatan. Nah, lalu apa hubungannya RS, RCT sama CDL dengan impedansi? Nah, ini hubungan antara impedansi, RS, RCT dan juga CDL. Ini gambarkan melalui persamaan berikut ini. Baik, selanjutnya terkait hasil AIS. Setelah kita menjalankan analisis AIS, apa sih yang akan kita dapat? Nah, jadi data spektra impedansi hasil pengukuran dengan metode AIS ini umumnya disajikan dalam bentuk diagram Nyquist yang menyatakan hubungan antara impedansi real dan juga impedansi imajiner, di mana data impedansi real atau ZR diplot pada absis atau sumbu X-nya, sedangkan impedansi imajinernya akan diplot pada koordinat atau sumbu Y-nya. Nah, plot Nyquist ini memanfaatkan komponen listrik dari rangkaian ekuivalen untuk mengkarakterisasi hubungan antara frekuensi dengan impedansi respon. Selain itu, hasil pengukuran AIS umumnya juga dapat disajikan dalam bentuk Bode plot. Jadi, Bode plot bisa disajikan dalam bentuk Bode plot atau dalam bentuk diagram Nyquist, di mana Bode plot ini merupakan grafik yang menampilkan hubungan antara impedansi total dengan frekuensi, di mana frekuensi akan diplot pada absisnya atau sumbu X-nya, sedangkan impedansi totalnya akan diplot pada ordinat atau sumbu Y-nya. Nah, Bode plot ini memudahkan untuk menyelidiki nilai impedansi total dan pergeseran fasa yang merupakan suatu gejala impedansi sebagai fungsi dari frekuensi. Nah, fenomena tersebut menunjukkan pengaruh impedansi pada frekuensi, sehingga dapat digunakan untuk menyelidiki sifat kapasitor dari bahan. Jadi umumnya kalau dalam terkait kapasitor digunakan Bode plot, bantuan Bode plot. Nah, berikut ini merupakan contoh dari diagram Nyquist dan juga Bode plotnya. Di mana pada diagram ini bisa kita lihat bahwa pada diagram Nyquistnya tadi sumbu Y-nya itu merupakan harga untuk impedansi imajinernya, sedangkan sumbu X-nya merupakan harga untuk impedansi realnya. Sedangkan untuk Bode plot, sumbu Y-nya tadi merupakan harga untuk impedansi totalnya, sedangkan sumbu X-nya merupakan menunjukkan frekuensinya tadi ya. Nah, pada diagram Nyquist, diameter setengah lingkaran akan sama dengan resistansi dari polarisasi. Jadi semakin besar diameter dari kurva setengah lingkaran ini, maka semakin besar pula resistansi polarisasinya. Yang dapat kita sederhanakan juga bahwa semakin besar pula impedansinya. Karena tadi ada persamaannya tadi ya, bahwa impedansi dan juga RCT itu berbanding lurus. Oke. Nah, berikut ini merupakan contoh lain dari diagram Nyquist dan diagram Bode plotnya. Di mana pada gambar ini lebih terlihat jelas ya, bahwa jika kurvanya itu seperti ini, maka umumnya rangkaian yang diterapkan itu seperti ini. Jika seperti ini, maka rangkaian yang diterapkan itu seperti ini umumnya. Begitu pula juga untuk Bode plot. Jika bentuknya seperti ini, maka rangkaian yang diterapkan itu seperti ini umumnya. Baik, untuk lebih memahami dengan lebih jelas, mari kita lihat aplikasi nyatanya dari AIS ini sendiri ya. Nah, jadi salah satu contoh pengaplikasian metode analisis AIS yang pernah dilakukan sebelumnya adalah untuk menganalisis sifat hidrasi dari pasta semen yang pernah dilakukan oleh Zhang dan teman-temannya. Nah, ini merupakan rangkaian alat AIS yang digunakan Zhang ketika dia menganalisis
sifat hidrasi dari pasta semen yang dia miliki. Nah, ini tempat sampelnya, ini merupakan AIS-nya. Nah, sedangkan untuk rangkaiannya sendiri, untuk lebih jelasnya itu seperti ini. Nah, pengujian AIS sampel semen pertama kali itu dilakukan untuk semen yang berusia 5 hari. Jadi Zhang menjalankan aplikasi AIS ini untuk semen yang pertama-tama berusia 5 hari dulu. Di mana hasilnya itu diperoleh seperti ini. Ini plot kuisnya. Ya, sedangkan nah ini merupakan body plotnya yang dihasilkan. Nah, selanjutnya Zhang melakukan analisis lagi. Di mana kali ini dia membandingkan antara pasta semen yang berusia 1 hari dengan larutan jenuh CaOH2. Untuk apa dia melakukan ini? Akan dibahas selanjutnya. Nah, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukannya, maka Zhang mengambil kesimpulan bahwa dengan bertambahnya waktu hidrasi, maka luas dari setengah lingkarannya kuis plotnya tadi itu semakin besar. Di mana pada awal proses hidrasi, pasta semen dapat dianggap sebagai larutan dengan impedansi yang rendah karena bentuknya cair-cair, sehingga tahanannya tidak terlalu besar. Dengan konsentrasi ion yang tinggi, sehingga ya tadi tidak ada tahanannya, sehingga elektronnya bisa bergerak dengan bebas. Sebaliknya, impedansi akan relatif besar jika elektroda dalam keadaan padat cair karena tahanannya lebih besar. Nah, untuk menentukan transisi keadaan padat ke cair, karakteristik elektrokimia larutan CaOH2 jenuh digunakan dengan cara dibandingkan dengan pasta semen yang tidak dikeraskan atau yang berusia 1 jam yang tadi. Yang ini digunakan untuk mengetahui transisi keadaan padat cairnya. Nah, titik potong kurva frekuensi tinggi dan juga sumbu nyata menunjukkan bahwa impedansi pasta semen lebih besar daripada larutan CaOH2. Nah, di mana konduktivitas dari pasta semen yang tidak dikeraskan tadi atau yang berusia 1 jam tersebut lebih rendah daripada CaOH2 jenuh, daripada larutan CaOH2 jenuh, karena reaksi hidrasi dari pasta semen tersebut. Nah, dengan peningkatan derajat hidrasi, maka produk hidrasi akan terakumulasi secara bertahap. Jadi akan menggumpal ya secara bertahap, yang menyebabkan pembesaran setengah lingkaran dari diagram Nyquist-nya tadi, yang menandakan bahwa semakin besar pula impedansinya dan tahanannya. Nah, selanjutnya Zhang melakukan lagi nih analisis dengan menggunakan AIS, di mana pada kali ini dia menggunakan perbandingan dari water sama semennya. Dia menggunakan perbandingan water sama semen untuk mengetahui apa sih pengaruh dari kekentalan semen ini terhadap tahanannya dia terhadap listrik. Nah, jadi di sini dia menggunakan pertama, ini yang nomor 1, diagram 1 ini menunjukkan rasio semen dan airnya itu, air dan semennya 0,3, berarti semennya lebih banyak daripada airnya ya. Terus yang diagram 2 ini menunjukkan analisis untuk sampel water per semen rasionya itu 0,4, berarti semennya mulai sedikit. Dengan yang 3 ini untuk yang rasio water semennya 0,5. Nah, ini dia melakukan ini pada sampel semen yang berusia 28 hari. Nah, dari kurva Nyquist dari semen yang dihidrasi selama 28 hari tersebut dengan menggunakan variasi perbandingan water sama semennya, maka dapat diketahui jika kurva bergeser ke kiri ketika rasio air semen meningkat. Alasan utamanya adalah perbedaan kandungan air kapiler dan juga alasan utamanya adalah perbedaan kandungan air kapiler dan juga air interlayer dan juga konektivitas dari porinya. Di mana ketika rasio air semennya meningkat, maka konektivitas porinya juga meningkat, yang mengakibatkan penurunan hambatan listrik. Makanya tadi bisa kita lihat diagram Nyquist-nya juga semakin kecil ya, diameter dari setengah lingkarannya. Berbeda dengan yang perbandingan water semennya itu kecil, yang menunjukkan bahwa semennya lebih banyak daripada airnya. Nah, itu dijelaskan oleh Zhang seperti ini, mana ketika tadi rasio air semennya meningkat, maka konektivitas porinya meningkat, yang menyebabkan penurunan dari hambatan listrik yang saya lihat dari lebar diagram Nyquist-nya tadi ya, lebar atau besar diameter setengah lingkaran pada diagram Nyquist-nya. Kalau teman-teman tidak mengetahui lebih lanjut, maka dapat dikunjungi artikel penelitiannya Zhang, ini judulnya. Oke. Nah, sekian presentasi saya terkait AIS. Apabila ada kesalahan kata ataupun ketidakjelasan, saya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.